Setelah bebas dari belenggu penjajahan Belanda, Indonesia memulai babak baru dalam masa yang lebih kelam, yaitu masa pendudukan Jepang. Lantas bagaimana proses masuknya Jepang ke Sumatera Barat? Bagaimana respon masyarakat Minangkabau ketika Jepang masuk ke Sumatera Barat? Apa saja kebijakan pemerintahan Jepang di Sumatera Barat? Bagaimana keadaan sosial masyarakat Minangkabau ketika masa kependudukan Jepang? Apa saja bentuk perlawanan masyarakat Minangkabau dan apa yang menyebabkan Jepang keluar dari Sumatera Barat? Apa saja pengaruh penjajahan Jepang di Sumatera Barat? Dan apa saja peninggalan dari penjajahan Jepang di Sumatera Barat? Mari kita simak videonya. Masuknya Jepang ke Sumatera Barat hampir berbarengan dengan pergerakan mereka di berbagai daerah Sumatera lainnya. Tentara Angkatan Perang Jepang memasuki kota Padang pada 17 Maret 1942. Dalam hitungan hari, seluruh Sumatera Barat dapat mereka kuasai dan komandan militer Belanda di Sumatera menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kedatangan tentara Jepang di Padang semula dielu-elukan oleh rakyat, yang meneriakkan, "Merdeka! Banzai! Hidup Jepang!" Sejarawan Gusti Asnan mencatat, mata-mata Jepang sebelumnya sudah menyebarkan pengaruh pada rakyat Minangkabau. Sebagian dari orang Jepang yang bermukim di Sumatera Barat sejak dekade 1920-an berperan sebagai intelijen Jepang yang dikirim untuk melapangkan jalan bagi okupasi mereka. Rakyat telah diyakinkan bahwa kedatangan Jepang untuk membebaskan bangsa ini dari kekuasaan imperialisme Barat. Jepang menyerukan semboyan Asia untuk bangsa Asia sebagai pembebas Asia dari kekuasaan imperialisme. Dalam menjalankan roda pemerintahannya di Sumatera Barat, Jepang tidak banyak melakukan perubahan struktur pemerintahan, kecuali perubahan nomenklatur ke dalam bahasa Jepang. Afdeling yang dikepalai oleh asisten residen diubah menjadi Bunsh yang dikepalai oleh Bunsh. Onderafdeling yang dikepalai oleh controller diubah menjadi Fukubunsh yang dikepalai oleh seorang Fukubunsh. Distrik yang dikepalai oleh Demang diubah menjadi Gan yang dikepalai oleh Gunsh. Onderdistrik yang dikepalai oleh asisten Demang diubah menjadi Fukugan yang dikepalai oleh Fukugunsh. Kecuali posisi penting dalam pemerintahan, Jepang masih menggunakan pegawai-pegawai pribumi yang sebelumnya duduk di administrasi Hindia Belanda dengan syarat tidak melanggar otoritas Jepang. Pejabat Bumiputra tertinggi mengepalai Gan dan struktur di bawahnya, Fukugan. Unit pemerintahan yang terkecil yaitu Nagari diberi istilah San dan kepala Nagari dinamakan Son. Selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia terutama di Sumatera Barat sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Jepang yang awalnya disambut dengan senang hati justru menimbulkan kebencian. Rakyat lebih benci pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang sering bertindak sewenang-wenang. Kekejaman dilakukan Kenpetai, polisi militer Jepang. Rakyat sering ditangkap, ditahan dan disiksa. Pada masa pendudukan Jepang banyak perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Tetapi ternyata para perempuan tersebut disekap dalam kamp-kamp tertutup yang dipaksa menjadi wanita penghibur. Kamp-kamp itu dapat ditemukan di Sumatera Barat, Solo, Semarang, dan Jakarta. Bentuk perlawanan terhadap Jepang ini lebih didominasi oleh kaum ulama, karena kaum ulama memiliki peran yang besar berupa memberikan strategi dalam menghadapi Jepang. Kaum ulama tahu apabila melawan Jepang secara terang-terangan tentu merupakan perhitungan yang keliru yang akan merugikan pihak Indonesia, sehingga kalangan ulama memberikan sebuah motivasi yang sangat kuat kepada rakyat untuk melawan secara diam-diam, sambil berlindung di balik dukungan terhadap Perang Asia Timur Raya yang didengungkan oleh Jepang. Contohnya satu-satunya organisasi ulama di Minangkabau, Majelis Islam Tinggi, MIT, meminta kepada Jepang agar diizinkan mendirikan Gyugun, dan pada saat bersamaan pemuda-pemuda di Minangkabau didorong untuk menjadi pasukan Gyugan agar mendapat pelatihan kemiliteran dari Jepang. Dengan dorongan tersebut banyak pemuda-pemuda mendaftarkan diri menjadi Gyugun.
Di antara mereka yang tercatat adalah Dahlan Jambek, Ismail Lengah, Syarif Usman, Dahlan Ibrahim, Sofyan Nur, Sofyan Ibrahim Talib, Nur Matias, Sayuti Amin, Alwi ST, Marajo, Syefei Ali, Mahyudin Tonek, Burhanuddin, Munir Latif, dan banyak lagi yang lain. Sedangkan sebab utama Jepang keluar dari Sumatera Barat adalah karena kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Akhirnya, pada 14 Agustus 1945 Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Keluarnya Jepang dari Sumatera Barat juga berbarengan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah berpengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia dan menyebabkan timbulnya rasa persatuan di kalangan rakyat. Pendidikan yang diberikan Jepang mempercepat matangnya usaha kemerdekaan Indonesia, satu hal yang tidak disadari oleh penguasa Jepang di Sumatera Barat. Dalam lapangan politik, Jepang telah mewariskan bentuk lembaga representatif kerukunan Minangkabau yang menghimpun tokoh adat dan agama sebagai penasihat bagi residen. Meski tidak memiliki wewenang resmi dalam pemerintahan, mereka dapat mewarnai kebijakan penguasa Jepang di Sumatera Barat, dan secara diam-diam menanamkan cita-cita kebangsaan kepada rakyat. Dalam bidang militer, Jepang memberikan pelatihan militer lewat Tentara Sukarela Gyugun. Angkatan Terawal Perwira Gyugun kelak berperan dalam pendirian Angkatan Bersenjata Indonesia setelah kemerdekaan dan sebagian besar di antara mereka memperoleh tempat strategis dalam hierarki kemiliteran pada masa revolusi. Kerjasama di antara tokoh adat dan agama selama pendudukan Jepang di Sumatera Barat telah membentuk mata rantai hubungan teritorial dan landasan bagi terciptanya saling pengertian, sesuatu yang sangat bernilai pada tahun-tahun setelah kemerdekaan. Jepang meninggalkan beberapa peninggalan setelah mereka pergi dari Sumatera Barat. Peninggalan itu diantaranya Lubang Jepang Simpang Tigo yang berada di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Padang Pariaman. Kompleks Pertahanan Jepang di Padang Besi, Kota Padang. Kompleks Pertahanan Jepang di Indarung, Kota Padang. Lubang Jepang di Gunung Pangilun, Kota Padang. Lubang Jepang di Lubuk Minturun, Kota Padang. Lubang Jepang di Muaro Padang, Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang. Lubang Jepang di Tabing, Kota Padang. Lubang Jepang di Kota Bukit Tinggi,